Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kodifikasi hadis, sejarah pembukuan hadis. Tentunya kita akan membahas bagaimana hadis terkodifikasi atau terbukukan, mulai dari terucapnya hadis tersebut dari lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk itu kita akan mengawalinya dengan pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Ini banyak cerita tentang sejarahnya. Yang pertama tentang cara menyampaikan hadis Rasulullah. Rasulullah menyampaikan hadis melalui para jamaah di pusat pembinaan atau majlisul ilmi. Itu yang pertama. Jadi ada tempat khusus yang membahas tentang pembinaan, tempat khusus yang membahas tentang kajian-kajian Islam, halaqah Islam. Biasanya kalau saat itu pada masa Rasulullah masih di Mekah, yang dijadikan tempat adalah rumahnya Arqam, sehingga nanti dikenal dengan Baitul Arqam. Baitul Arqam kalau dalam sejarah ada sekitar daerah Sofa, di rumahnya Arqam. Jadi di sana sahabat-sahabat tertentu yang memang kesibukannya sangat sedikit tentang dunia, banyak yang lari ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui para sahabat tertentu kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ini tentu sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, yang sampai dari min sobahin ila sobahin, dari pagi sampai ke pagi lagi dekat dengan Nabi, seperti Abu Hurairah misalnya, ada Anas bin Malik yang menjadi khodimnya, pelayannya Nabi. Itu nanti menyampaikan kepada sahabat-sahabat lainnya, atau melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Ketika Islam sudah kuat, biasanya terjadi pidato-pidato seperti ini, seperti pada Haji Wada. Kemudian penguasaan sahabat terhadap hadis. Para sahabat tidak memiliki kadar perolehan dan penguasaan hadis yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ya tentu jelas saja. Pertama, karena perbedaan kesempatan untuk bersama Rasul. Yang kedua, perbedaan kesanggupan untuk selalu bersama Rasul. Jadi ada yang sebetulnya sanggup cuman tidak sempat. Seperti misalnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar itu kan sejak dulu adalah seorang saudagar kaya yang dermawan. Itu jarang sekali bertemu dengan Rasul, mempelajari hadis dengan Rasul, yang banyak bicara tentang hadis, an Abi Hurairah, an Jabir, an Anas bin Malik. Itu Abu Bakar atau Ali. Kita jarang mendengarkan an Abi Bakrin, an Ali, jarang sekali. Namun bukan berarti Abu Bakar itu penguasaan hadisnya sedikit atau ilmunya sedikit, tidak. Karena kalau dalam sebuah hadis itu dikatakan kullu ma sabbaballahu fi qalbi qad sabbabtuhu fi qalbi Abi Bakrin illa darajatan nubuwah. Kata hadis Nabi seperti itu, semua yang telah dituangkan oleh Allah ke dalam hatiku sudah aku tuangkan juga ke dalam hatinya Abu Bakar, kecuali darajatan nubuwah, kecuali kenabian dan derajat kenabian. Untuk kemuliaan Abu Bakar di situ, meskipun jarang bertemu Rasul karena usahanya, karena pekerjaannya, tapi ya ilmunya sama dengan ilmunya Rasulullah, kecuali derajat nubuwah tadi itu. Makanya dalam ilmu keagamaan itu ada istilah ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu dirosah, ada ilmu wirosah. Ilmu dirosah itu seperti yang didapatkan oleh Abu Bakar, seperti yang didapatkan oleh Abu Hurairah, yang didapatkan Anas bin Malik. Ya, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, kesehariannya selalu dekat dengan Nabi, itu mereka mendapat ilmu dirosah, ilmu yang
didapatkan dari ta'allum, belajar. Nah, kalau ilmu wirasah, ya ilmu warisan, ilmu pemberian yang diberikan oleh Rasul kepada Abu Bakar, itu namanya ilmu wirasah, itu beda. Nah, ini jadi penguasaan kembali ke sini ya. Penguasaan sahabat terhadap Nabi itu ya beda-beda. Tapi kalau yang sahabat-sahabat besar, meskipun tidak sama kesempatannya dengan Rasul, seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, ada Abdullah bin Ibnu Abbas, tetapi tetap mereka kemuliaannya luar biasa terhadap ilmunya Rasulullah. Ada juga nanti yang kalau yang orang-orang biasa, tentu perbedaan kekuatan hafalan sahabat dan kesanggupan bertanya kepada sahabat lain ini juga sangat mempengaruhi penguasaan sahabat terhadap Nabi. Kemudian kita lihat ada kontroversi larangan dan perintah dalam menulis hadis. Jadi di awal-awal hadis ketika ingin dituliskan itu ada hadis Rasul yang mengatakan bahwa tuturan-tuturan Rasul itu boleh dituliskan. Namun di sisi lain ada hadis yang melarang untuk itu. Kita bisa lihat di sini larangan menulis hadis berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad Al-Khudri, la taktub anni ghairal Qur'an wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu, rawahul Muslim. Janganlah engkau menulis yang keluar dari aku selain Al-Qur'an. Wa man kataba anni ghairal Qur'an, siapa yang menulis yang keluar dariku selain Al-Qur'an, falyamhu, maka hapuslah. Namun di suatu kesempatan lain Rasul pernah memerintahkan sahabat menulis hadis berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Uktub wallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illal haqq. Tulislah bahwasanya tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau demi Allah, ma yakhruju minhu, tidak keluar dari mulut ini, maksudnya illal haq, kecuali suatu kebenaran. Jadi ya, di atas hadis larangan menulis apa yang keluar dari lisan Rasulullah, sedangkan yang di bawah larangan perintah untuk menulis apa yang keluar dari Rasulullah. Kemudian atas dua hadis yang saling kontroversi ini, ulama membuat kompromi tentang hadis yang saling kontroversi. Yang satu melarang menulis hadis, yang satunya menganjurkan untuk menulis hadis. Begini penjelasan komprominya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bernilai mauquf. Hadis yang atas ya mauquf itu terhenti sampai sahabat, sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Itu alasannya. Sehingga yang dijadikan hujah yang di bawah, yang boleh menuliskan hadis. Kemudian larangan menulis hadis terjadi pada awal periode Islam. Nah, ada yang mulai dari sejarah bahwa hadis yang di atas ini dimunculkan pada saat awal-awal periode Islam. Karena apa? Karena takut akan bercampur dengan penulisan Al-Quran. Jadi saat itu Al-Quran masih dituliskan, masih dirangkum, dihimpun. Kalau hadis juga dihimpun, ditulis dalam sebuah lembaran-lembaran, nanti khawatir akan tercampur. Larangan menulis hadis hanya bagi orang yang kuat hafalannya, agar kekuatan hafalannya terlatih. Namun bagi yang lemah hafalannya, dia tidak dilarang menulis hadis, seperti Abu Syah dan Abdullah bin Amr. Jadi ada larangan untuk orang-orang yang hafalannya lemah itu diperbolehkan, tapi kalau orang yang hafalannya kuat tidak diperbolehkan. Karena sudah seperti orang Indonesia, seperti kita ya, karena kita hafalannya lemah ya malah diwajibkan menulis hadis. Tapi kalau orang-orang pada masa Rasulullah itu mereka ingatannya kuat sekali. Jadi orang umum, orang Arab pada masa umum, secara umum itu malah hafalannya kuat. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia secara umum itu yang hafalannya yang lemah-lemah. Orang yang hafalannya kuat itu malah jarang. Itu bedanya, karena orang Arab terkenal kuat sekali ingatannya. Larangan menulis hadis tidak berlaku bagi orang yang memiliki keahlian menulis dan membaca, yang menjamin tidak terjadi kekeliruan dalam menulisnya. Nah, ini komprominya terhadap dua hadis ini. Nah, untuk itu sahabat-sahabat punya dokumentasi hadis ya, namun memang tidak sampai ke kita. Cuma sejarah pernah merangkum sahabat-sahabat yang pintar menulis, kan tidak disalahkan kalau yang pintar menulis. Di antaranya adalah sahabat yang pernah mendokumentasikan hadis, ada sahabat Abdullah bin Amr bin As-Sahifah As-Sadiqah. Itu lembarannya diberi nama As-Sahifah As-Sadiqah.
ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Sahifatu Jabir. Ada Abu Hurairah, As-Sahifah As-Sahihah. Ada Umar bin Sa'ad Al-Anmar ya, atau Abu Syah tadi. Abdullah bin Abbas. Ada undang-undang antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ini juga salah satu hadis Rasul yang ditulis. Ini hadis undang-undang antara kaum Muhajirin dan Ansar ini pada hakikatnya adalah apa yang dituturkan Rasul kemudian ditulis oleh sahabat-sahabat kaum Muhajirin dan Ansar. Baik, kita lanjutkan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangannya bagaimana? Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, periwayatan hadis belum begitu berkembang karena masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Kalau kita ingat tentang kisah pengkodifikasi atau penyusunan mushaf itu, pada masa Abu Bakar dan Umar, mereka sangat intens mengkodifikasi mushaf, sehingga memang pada masa inilah akhirnya muncul mushaf Abu Bakar yang nanti akhirnya pada masa Utsman direvisi menjadi mushaf Utsmani. Juga pada masa ini dalam menerima hadis masih perlu berhati-hati dan juga pasti memerlukan saksi. Jadi kalau tidak bisa mendatangkan saksi, jangan meriwayatkan hadis pada masa ini karena bahaya. Pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, periwayatan hadis kurang berkembang. Di masa Abu Bakar tidak berkembang karena ada pengkodifikasian Al-Quran. Kemudian di masa Utsman juga tidak berkembang karena terjadi peristiwa fitnah Al-Kubra. Fitnah Kubra ini ya, kita semua tahu bahwasanya sahabat Utsman dan sahabat Ali itu banyak sekali yang mengkudeta pemerintahannya, sehingga beliau berdua ini wafatnya syahidnya dibunuh orang-orang yang tidak menyukainya, sehingga disebut dengan fitnah kubra. Dalam menerima hadis juga saat itu selain berhati-hati dan memerlukan saksi, terkadang juga harus disumpah terlebih dahulu. Ya, kalau ada sahabat yang datang bahwa dia punya riwayat dari Rasulullah, itu ditanya dulu, kamu berani disumpah tidak? Atau punya saksi dua enggak? Kalau ada saksi dua, silahkan meriwayatkan bahwa itu yang kamu tuturkan itu adalah betul-betul dari Rasulullah. Kalau tidak, jangan mengatakan bahwa itu hadis Nabi. Atau mau disumpah tidak? Disumpah terlebih dahulu bahwasanya kalau kamu berdusta ya kamu nanti akan celaka. Nah, karena adanya persyaratan seperti itu, tentu sangat berat meriwayatkan hadis pada masa Khalafah Rasyidin ini, sehingga hadis tidak berkembang pada masa ini. Kemudian pada masa tabi'in, perhatian terhadap hadis. Pada masa ini Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf dan para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah Islam, sehingga para tabi'in dapat mempelajari hadis dari mereka. Nah, jadi para tabi'in ini belajar hadis dari para sahabat-sahabat yang menyebar di wilayah penjuru Islam. Ada yang di sini kita bisa lihat penyebarannya pada masa Khalifah Bani Umayyah. Perluasan kekuasaan diikuti dengan penyebaran hadis melalui pengiriman ahli hadis. Tentunya para sahabat-sahabat ini disebar ke Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghrib, Andalus, Yaman, Khurasan. Nah, pada masa ini dikenal dengan masa intisyarur riwayah, penyebaran riwayat. Nah, jadi bukan kitab hadisnya yang disebar, namun sahabat-sahabat yang ahli hadis yang banyak menghafal ribuan hadis yang disebar ke berbagai wilayah penyebaran Islam ini. Lalu apa yang terjadi ketika sudah disebar nanti? Pada saat itu, pada masa tabi'in, ada istilah perpecahan politik. Ya, perpecahan politik ini terjadi sudah masa-masa sahabat Umar, sahabat Utsman, Ali itu sudah mulai. Pada masa tabi'in juga, pada masa Umayyah itu juga masih terjadi tentunya. Dari perpecahan politik ini ada dampak negatif, ada dampak positif. Dampak negatifnya muncul hadis-hadis palsu atau hadis maudhu untuk mendukung kepentingan politik masing-masing kelompok dan untuk menjatuhkan posisi lawan-lawan politik. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang muncul, hadis-hadis palsu terkait dengan kepentingan-kepentingan ini. Nanti lebih spesifik kita bahas tentang hadis-hadis maudhu. Nah, lalu dampak positifnya bagaimana? Dampak positifnya lahirnya rencana dan usaha mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwinul hadis untuk menyelamatkannya dari pemusnahan dan pemalsuan akibat dari pergolakan politiknya. Jadi dampak positifnya dari perpecahan politik ini justru ada upaya dari para pemimpin-pemimpin Islam untuk mengkodifikasi, karena khawatir semuanya wafat, hadisnya juga hilang.
itu dampak positifnya dari perpecahan politik, perang saudara antar muslim, saling memperebutkan kekuasaan, kekhilafahan. Nah, lanjut kita ini pada masa tabi'in. Kemudian masa tabi'in, bukan sahabat, ini khalifah ya, khalifah yang berjasa dalam kodifikasi ini. Artinya kodifikasi dimulai basisnya itu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi dua Umar ini dalam sangat besar jasanya dalam Islam. Yang Umar pertama, Umar ibn Khattab, itu adalah yang melopori pertama pengkodifikasian mushaf Al-Quran, meskipun melalui tangan pemerintahan Abu Bakar, namun yang memprakarsai adalah Umar ketika Umar mengatakan, pokoknya kalau semua sahabat wafat, yang menghafal Al-Quran wafat pada perang Yamamah itu, ya nanti khawatir tidak ada lagi Al-Quran yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya Umar berinisiatif meminta Abu Bakar untuk dibuat tim menyusun mushaf Al-Quran. Itu Umar ibn Khattab. Kemudian cucunya Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Aziz, cucu ke generasi keempatnya ini, generasi keempat atau kelima, nanti bisa dicek, adalah Umar bin Abdul Aziz yang mempelopori pengkodifikasian hadis dengan instruksinya, unzuru ila hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubuhu fa inni khiftu durusal ilma wa dhihab ahlihi. Lihatlah hadis-hadis Rasulullah lalu tulislah, karena aku sungguh takut ilmu dipelajari tetapi ahlinya lenyap semua. Ini instruksinya. Kemudian motivasinya, ya khawatir hilangnya hadis dengan meninggalnya para penghafal hadis di medan perang, ya karena faktor politik tadi, perpecahan politik. Juga sudah tidak ada lagi kekhawatiran dan akan tercampur antara tulisan di hadis dengan Al-Quran, karena banyak Al-Quran sudah jadi satu mushaf dan juga sudah banyak yang hafal Al-Quran secara runut mulai dari Al-Fatihah sehingga minal jinnati wan nas. Juga terjadi kekhawatiran tercampurnya hadis sahih dengan hadis palsu. Ini juga yang mendorong dihimpunnya hadis. Selain itu juga semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, ya sampai wilayah Spanyol sana. Kemudian dengan ini beliau menginstruksikan kepada dua tokoh hadis saat itu, yaitu Imam Ibnu Hazm, juga Imam Syihab bin Az-Zuhri. Juga tentu menginstruksikan kepada gubernur-gubernur di bawahnya atau para pejabat. Nah, kedua imam hadis ini nanti diikuti oleh murid-muridnya. Mungkin yang kita kenal ada Ibnu Jurayj, ada Imam Malik ya. Imam Malik, ada Ibnu Sahib, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Hasyim, Ma'mar, yang murid-muridnya. Yang dari beberapa murid-murid imam-imam awal hadis ini, murid yang bisa menelurkan kitab kodifikasi hadis adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, yang juga menjadi pendiri mazhab Maliki. Ini gurunya Imam Syafi'i. Hadisnya beliau ini yang nanti disebut dengan Al-Muwatta yang sampai kepada kita. Mungkin dari Imam Malik ini kita bisa lihat sanadnya ya, sanad keilmuan ulama hadis terhadap ulama mazhab, karena ulama hadis itu ya mau tidak mau berguru dengan ulama mazhab. Nah, tadi Imam Malik bin Anas ini punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti punya murid Imam Ahmad. Ini juga 4 imam mazhab, namun semua di bawahnya ini adalah imam-imam hadis. Imam Malik bin Anas kitabnya Al-Muwatta, kemudian muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti tidak punya kitab hadis, namun kitab fikih. Ada sebetulnya kitab hadis, namun tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita kitab fikih. Imam Syafi'i ini punya murid imam mazhab juga namanya Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad ini adalah imam ulama hadis. Hadisnya Musnad Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini punya murid namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini yang jadi Sahih Bukhari, Sahih. Imam muridnya lagi adalah Sahih Muslim. Atau ada Abu Daud. Imam Abu Daud ini juga imam hadis. Jadi murid, cucu murid dari Imam Syafi'i. Ini kira-kira ada beberapa ulama-ulama hadis yang sebetulnya mereka adalah murid-murid dari imam mazhab. Jadi mungkin kalau kita belajar kitab-kitab Syafi'i, ya kita nanti ditanya, ini kok kitab fikihnya Imam Syafi'i itu kok nggak ada hadisnya, ya nggak ada hadis Bukhari Muslimnya. Atau kitab Muwatta'nya Imam Malik bin Anas, kok tidak ada hadis Bukhari Muslimnya, yang paling sahih ya katakan, ya bagaimana bisa ada, wong mereka ini Imam Bukhari, Imam Muslim itu adalah cucu murid dari Imam Syafi'i. Tuh, ya kalau
lihat dari ya cucu muridnya Imam Syafi'i, mungkin kita bisa lihat 7 imam pentakhrij hadis terbanyak ini dari para imam hadis tadi. Al-Bukhari ini yang paling banyak, bukan yang paling banyak, yang bisa saya turutkan di nomor 1 sebagai ulama hadis yang paling sahih. Beliau mengumpulkan hadis di kitab Bukhari itu ada 708 hadis. Kitab Sahih Bukhari ini adalah hasil seleksi dari 600.000 hadis selama 16 tahun. Dan dari 708 hadis ini juga nanti masih ada hadis yang sama, mungkin sekitar 300-an, separuhnya itu 3.000-an, 3.000-an hadis yang matanya sama, sedangkan yang lain mengulang. Tapi meskipun pengulangan, justru kalau dalam ilmu hadis justru pengulangan itu yang bisa menyelamatkan bahwa hadis itu keluar dari halatul ghorabah, dari keadaan gharib, hadis yang asing. Jadi banyak perawinya itu malah lebih bagus, meskipun matanya sama, tapi kalau perawinya bermacam-macam, ada 4 perawi, nah itu kan malah bagus. Itu Imam Bukhari yang sangat hati-hati sekali dalam mencari hadis. Dari 600.000 dibuang, hanya tinggal 7.008 hadis. Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari, ada 5.362 hadis, hasil seleksi dari 300.000 hadis selama 15 tahun. Imam Abu Daud, ini hadisnya seleksi dari 500 hadis. Imam Tirmizi sekitar 3.891 hadis. Imam An-Nasai ini 5.761 hadis. Lalu ada Imam Ibnu Majah 4341 hadis. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, ini paling banyak, 26.363 hadis, hasil seleksi dari 750.000 hadis. Namun kalau Imam Ahmad bin Hanbal ini banyak hadis-hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, masuk semua dalam kitab Ahmad bin Hanbal karena sebagai pembanding. Sebagai contoh, mungkin nanti kalau sudah menginstal ini, kita bisa lihat di sini hadisnya Imam Bukhari. Ya, kalau kitabnya Sahih Bukhari Muslim ini ada kutubut tis'ah, ada 9 kitab. Kalau yang tadi ada 7, tambahnya Imam Malik, kitabnya Muwatta, atau Imam Ad-Darimi, Sunan Darimi. Ini semua ada di sini. Kita bisa lihat Sahih Bukhari isinya apa saja. Kita bisa lihat misalnya bab hadis Imam Bukhari, ini babnya, hadisnya ada sekian. Terakhir kitab tauhid, kita bisa lihat hadis terakhir ada berapa hadis? 708, seperti yang dikatakan tadi. Kalau Imam Muslim hadisnya, nah ini hadisnya, bab-babnya. Hadis terakhir tentang apa? Kita lihat ada 5326 hadis. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat ini di dalam softwarenya. Baik, kita lanjutkan. Ini Al-Kutub At-Tis'ah ini tadi ya, dari software tadi. Ini Al-Quran, tentu Al-Quran ini bukan Kutub Tis'ah, ini yang utama, sumber utama Islam, Al-Quran. Lalu yang kedua Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini dianggap 2 kitab sahih yang pertama setelah Al-Quran. Kemudian urutannya Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, kemudian Muwatta'nya Imam Malik, kemudian ada Sunan Darimi. Wujudnya dalam software tadi. Nah, kalau ini penyebaran tempat lahirnya para imam-imam hadis yang 7. Nah, misalnya imam yang terkenal Imam Bukhari, yang banyak paling sahih hadisnya, ini berasal dari Bukhara, daerah Uzbekistan. Kemudian Imam Nasai, setelah Imam Bukhari biasanya urutannya Imam Muslim, ini daerah Naisabur, Iran, berdekatan. Semua ahli hadis ini wilayahnya ada di sini, Irak. Semuanya non Arab ya. Yang Arab itu hanya Imam Ahmad bin Hanbal, ini Arab, ini Ahmad bin Hanbal Arab. Yang Iran ini kan Persia, Afghanistan ini juga orang-orang
Persia di sini nih, wilayah-wilayahnya. Bukan bangsa Arab kalau ini, bangsa-bangsa Uzbek, Rusia ya. Yang Arab itu kan Irak. Jadi biasanya imam-imam besar itu banyak yang bukan dari bangsa Arab namun dari bangsa-bangsa lain. Bahkan kalau mungkin kenal Imam Alfiya Ibnu Malik, kitab Nahwu Alfiya Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik itu kan berasal dari Andalusia, dari Spanyol, barat, orang barat itu. Nah, di sini saya perbandingkan bahwasanya imam-imam hadis itu adalah murid dari imam-imam mazhab. Jadi kalau kita melihat kitab-kitab Imam Syafi'i, Imam Malik, Muwatta itu jarang sekali menggunakan hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lalu kita jangan sekali-kali kita mengatakan, wah kitab Muwatta itu kitab yang dikarang Imam Malik, kitab hadisnya Imam Malik itu tidak sahih, nggak ada Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya bagaimana mau ada? Imam Bukhari dan Muslim itu lahirnya jauh setelah Imam Malik. Tentu hadis-hadis yang dikumpulkan mereka belum dipakai oleh Imam Malik atau Imam Syafi'i. Dalam kitab kitab Al-Umnya Syafi'i itu kitab tentang fikih yang isinya berangkat dari hadis-hadis para sahabatnya. Namun tidak ada Ruwahul Bukhari, Ruwahul Muslim ya, karena Imam Syafi'i ini adalah kakek gurunya Imam Bukhari. Nah, tentu jauh masanya. Tadi sudah para sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan, para perawi-perawi imam-imam besar hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Sekarang sahabatnya ya, kalau ini sahabat yang langsung dari Rasulullah kan, dari yang pertama adalah Abu Hurairah. Tadi yang saya katakan ilmunya ilmu dirosah ya, karena memang selalu Abu Hurairah ini tinggalnya di pojokan Masjid Nabawi yang selalu melihat Nabi min sobahin ila sobahin, dari pagi ke pagi yang lagi ember, sehingga hadisnya banyak sekali. Beliau meriwayatkan 5.374 hadis. Makanya kita sering mendengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu dari Abu Hurairah. Atau ada Abdullah bin Umar, ini putranya Umar, banyak juga meriwayatkan hadis karena selalu dekat dengan Rasulullah. Dan Anas bin Malik, kalau ini pelayannya Rasulullah, banyak tentu meriwayatkan hadis. Kemudian ini sahabat yang paling tua wafatnya adalah sahabat Anas bin Malik. Ada Siti Aisyah, ini sahabat, kalau dalam ilmu hadis ya namanya sahabat, tapi meskipun istri Rasulullah, meriwayatkan 2.210 hadis. Jabir bin Abdullah 2000-an hadis. Abdullah bin Abbas 16.696 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1170 hadis. Ini sahabat yang terbanyak. Mana Abu Bakar, mana Umar, mana Ali yang dikatakan Ali Madinatul ilmi wa Ali babuha. Ali tidak masuk di sini ya, karena memang Ali tidak jarang meriwayatkan hadis. Namun ya perlu diketahui bahwa banyak sekali ilmu hikmah yang diriwayatkan dari Ali, karena Ali bagaimanapun tetap murid Rasul pertama dari sejak beliau sepupu, tapi masuk Islam sejak kecil ya. Sebelum balik sudah masuk Islam, sudah mengikuti Rasul. Tentu lebih banyak hikmah atau hal, banyak melihat halnya Rasulullah, suluk perilakunya Rasulullah. Nah, kemudian kita membahas tentang metode penulisan hadis. Jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode pertama ini abad kedua, 101 sampai 200 Hijriah, yang tadi saya sebut kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Pembukuan hadis atau kodifikasi hadis pada masa ini tidak selektif. Hadis Nabi masih tercampur dengan perkataan sahabat, perkataan tabi'in, sehingga belum dapat diketahui diterima atau tidaknya hadis tersebut. Di antara dokumentasi yang sampai kepada kita adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, Al-Musnad karya Imam Syafi'i yang mencakup seluruh hadis yang terkandung dalam kitab Lalu ada ikhtilaf hadis Imam Syafi'i. Nah, ini semua tidak sampai kepada kita ya, cuma Al-Muwatta ini yang sampai kepada kita, yang bisa kita lihat dalam software yang ada di sini. Ini kitab Al-Muwatta.
Jadi banyak fatwa-fatwa sahabat masih ada di sini. Ada sekitar berapa hadis di sini, banyak. Ada berapa hadis kitab Al-Muwatta? Ya, kita bisa lihat aja di sini. Muwatta Imam Ahmad ya, Imam Malik. Ini isi babnya, jadi tentang fikih. Ada waktu sholat, toharo, azan, jenazah, zakat, jadi kitab-kitab tentang fikih. Contohnya misal begini, mentalak secara sekaligus. Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Yahya bin Sa'id. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa fatwa-fatwa sahabat di sini. Jadi tidak ada kata-kata qala Rasulullah, tidak ada. Di sini dikatakan apa yang dikatakan orang tentang talak bain. Abu Bakar menjawab, Aban bin Utsman menganggapnya sebagai talak satu. Umar bin Abdul Aziz pun berkata, kalau seandainya talak dibolehkan sampai 1000 kali, ini saya tidak akan tersisa talak bain sedikit pun. Barang siapa mengatakan talak bain, berarti dia telah sampai pada batas akhir. Ini yang ingin saya jelaskan, bahwasanya tadi dikatakan kitab Muwatta itu banyak sekali fatwa-fatwa sahabat. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi tidak ada kata-kata qala Rasulullah. Jadi kalau yang mau dilihat perawinya seperti apa? Nah, ini lihat perawinya. Perawinya jalurnya di sini. Aban bin Utsman ini. Jadi kan tabi'in. Tabi'in, kemudian Yahya. Ini kalau kita klik kan ya. Nah, malah Aban bin Utsman kalangan tabi'in. Nah, kan tabi'in berarti fatwa-fatwa tabi'in, malah qaulnya tabi'in, atau apa namanya, hadis maqtu ya, pada masa pada level tabi'in disebutkan dari penyandarannya kita bisa mengatakan itu dianggap sebagai hadis maqtu. Kemudian ini tabi'in. Lalu ini yang meriwayatkan hadis kepada Imam Malik. Hadatsani an Malik an Yahya ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai kitab Muwatta yang levelnya banyak, yang tidak sampai kepada Nabi ya. Namun meskipun tidak sampai kepada Nabi, jangan macam-macam bahwa kitab ini dinamakan Al-Muwatta, artinya sudah ditasheh. Kalau kata beliau, kitab ini watta'ahu sab'ina rijal, sudah ditasheh oleh 70 orang ahli hadis. Maka ini dikatakan fasama itu Al-Muwatta, kitab yang sudah ditasheh, yang sudah disohihkan oleh ulama-ulama hadis. Nah, kemudian pada abad ketiga ini baru muncul kitab-kitab yang lebih selektif, membersihkan hadis-hadis Rasulullah yang bercampur dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Ya, seperti dalam kitab Al-Muwatta tadi sudah tidak kita dipisahkan, yang fatwa sahabat sudah tidak masuk, fatwa tabi'in sudah tidak masuk. Jadi yang betul-betul qaul Rasulullah atau fi'liyahnya Rasulullah. Jadi penulisan ini ada 3 macam. Nanti kitab sahih ini masuknya kitab sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Kitab sunan nanti masuk di sini kitab sunan Abu Daud. Kalau di sini dijelaskan kitab sunan itu adalah hadis yang sahih dan tidak sahih dihimpun menjadi satu, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai dan Tirmizi. Kedua kitab ini disusun bab per bab seperti bab sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Lalu kitab yang jenis ketiga yaitu kitab Musnad. Ini Musnad Ahmad nanti berisi berbagai macam hadis tanpa penelitian dan penyaringan, dan disusun berdasar sanadnya, serta hanya digunakan para ahli hadis untuk bahan perbandingan saja. Ini Musnad Ahmad. Musnad Ahmad bisa kita lihat contohnya di kitab, nah ini Musnad Ahmad, kita bisa lihat. Musnad Ahmadnya mana tadi? Musnad Ahmad, nah di sini. Jadi Musnad Ahmad kalau kita mencari misalnya, dari babnya bukan berdasarkan fikih, tapi berdasarkan para periwayat. Makanya dinamakan musnad, yang disandarkan. Jadi hadis yang disandarkan ya di bab pertama itu adalah musnad 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, jadi hadis-hadisnya berdasarkan disandarkan pada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tentu khulafaur rasyidin dan seterusnya. Mau kita lihat di sini, misalnya kita klik Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, Musnad Utsman, Musnad Ali, Musnad Muhammad Thalhah, Musnad Thalhah bin Ubaidillah, Musnad Zubair. Nah, jadi urutannya bukan berdasarkan bab fikih lagi, tapi justru berdasarkan
disandarkannya kepada siapa? Pertama disandarkan kepada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, lalu kepada musnad ahlul bait. Jadi berbeda-beda caranya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah sudah terkodifikasi semua, yang paling populer ya kutubut tis'ah tadi yang ada di software tadi. Nah, kemudian pada abad keempat sampai abad ke-7, dikatakan abad 7 ini karena akhirnya masa kemasan Islam habis ya di bumi yang diuruskan oleh pasukan Qabilah Khan. Pada masa ini hadis dihimpun oleh ulama mutaakhirin. Jadi lebih kepada ikhtisar syarah atau penjelasan rinci tafsir hadis ya. Ada yang juga disebut hasilnya bisa berupa mu'jam. Ya, kitab kumpulan hadis yang ditulis berdasarkan urutan nama guru yang menjadi asal penulis mendapatkan hadis tersebut. Jadi namanya mu'jam. Jadi ditulis berdasarkan urutan guru-guru para penulis hadis. Mustadrak, kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang tidak dicantumkan dalam kitab hadis lain. Padahal hadis ini sesuai dengan persyaratan penulisan hadis di kitab tersebut. Contoh Al-Mustadrak ala Sahihain. Nah, jadi karya Imam Hakim. Jadi Imam Hakim ini menghimpun hadis-hadis yang tidak dituliskan dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi beliau membuat kitab Al-Mustadrak yang jenis hadisnya sama seperti dengan kitab Sahih. Ada mustakhraj, setiap kitab yang penulisnya membawakan hadis yang ada pada kitab lain dengan jalur riwayat yang sahih atau yang lebih sahih. Namun sistematika penulisannya berbeda dengan sistematika penulisan kitab yang ditakhrij. Nah, jadi itu jenis-jenisnya macam-macamnya. Baik, demikian alhamdulillah Rabbil alamin min al-mizan wa madal almi wa mablagh ridha wa zinatal arsh wa sa'atal kursi.